Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Five Evolution. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara men-scatter grass-nya. Nah, di sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara modeling ini eh, helai-helai daun. Oke, mari kita mulai. Kita buat tanahnya. Jadi ini dia, saya import ini dari project sebelumnya. Dan ini bentuknya sudah mesh ya, menjadi satu mesh semua. Jadi pastikan seperti ini, dan juga originnya itu berada di tengah bawah sini. Oke, jika teman-teman lihat kita dapat scale seperti ini, itu sangat pengaruh juga. Oke, kita buat mesh plane. Ini akan menjadi apa namanya, menjadi tanahnya ya. Kita subdivide seperti ini secukupnya, dan kita masukkan texture. Ini berfungsi untuk displacement-nya. Kita gunakan clouds mungkin. Dan kita scroll ke bawah, teman-teman dapat ubah menjadi hard. Ya, lebih kontrasnya tuh, atur size-nya seperti ini. Sekarang kita pergi ke displacement. Nah, ini dia. Masukkan displace. Kita atur, masukkan teksturnya, ubah ini menjadi displace tanah. Nah, kita atur di modifiernya, kita kecilin. Ya, kita perlu sedikit sekali. Nah, seperti ini. Mungkin perbesar di sini. Oke. Dan kita shade smooth. Nah, itu dia, kita punya tanahnya itu. Nah, sekarang kita belajar gimana cara scatternya. Nah, gimana itu? Kita akan gunakan hair. Nah, hair ini nanti kita dapat replace dengan geometry ini. Rumputnya ini. Jadi kita buat ini menjadi collection. Oke, mungkin saya nyalakan screen cascade dan tekan M ya. Kita new collection. Kita beri nama rumput. Nah, oke. Ini dia. Kita beri nama tanah. Oke, tanah. Selanjutnya kita pergi ke hair-nya itu. Kita pergi ke particle system. Mana itu particle system? Kita masukkan, beri nama rumput. Dan kita gunakan hair. Nah, teman-teman dapat lihat itu hair-nya. Kita scroll ke bawah. Kita pastikan gunakan advance sehingga kita dapat unlock opsi baru, yaitu ini rotation. Nah, di render ini kita ubah menjadi collection. Collection ini berarti nanti ini akan membaca rumputnya ini. Oke, kita scroll ke bawah ini, kita perbesar scale-nya dan kita tingkatkan number-nya. Ya, masih belum terlihat ya, di mana itu. Oh, instant collection. Kita pilih rumput. Nah, ini dia. Oke. Pastikan teman-teman gunakan instant collection itu ya. Jadi dipilih itu. Dan di sini kita gunakan EV, mungkin sementara ini EV. Dan kita pilih HDRI. Kita gunakan environment texture, HDRI. Oke, ini. Nah, kita punya seperti ini, kita atur untuk rumputnya. Mungkin kita dapat random scale-nya itu. Di mana partikel tadi. Kita atur scale random. Ya, seperti ini. Dan teman-teman juga dapat atur rotation itu. Ubah mungkin jadi global Z, kita lihat. Nah, itu atur apa itu? Arahnya itu ya. Jadi diputar 180 derajat di Z. Nah, keren. Oke, numbernya mungkin tingkatkan 10.000. 10.000. Nah, sehingga banyak sekali rumput itu. Dan ya, supaya tampak lebih realistis, biasanya rumput itu ada bagian yang kosong gitu ya. Jadi mungkin ada area sini, ini kadang ada bagian yang kosong. Gimana caranya? Kita masukkan noise. Jadi ini supaya tampak lebih realistis itu.
kita pergi ke particle properties itu, scroll ke bawah, kita pilih opsi texture dan kita buat texture new, kita buat yang baru ya. Ini apa ini? Kalau ini ngelink sebaiknya kita buat baru lagi. Ini akan beri nama noise Hairland atau panjangnya itu. Jadi kita akan random panjang dari hairnya berdasarkan noise. Kita pergi ke properties, teman-teman pencet ini ikonnya. Nah, kita influence, berarti kita beri pengaruh ke hairnya itu. Nah, scroll ke sini ada namanya opsi hair length. Nah, kita cek. Nah, itu dia, keren. Nah, ini dapat kita atur. Nah, untuk sekarang ini hard ya, memang atur size-nya, itu dia. Jadi ini mengikuti coraknya ini. Teman-teman dapat kembali di sini improve Berlin. Nah, itu dia. Kita mungkin ya dapat bermain di sini banyak opsinya itu. Voronoi. Mungkin yang paling penting adalah jika pengen pendek berarti harus milih kontras yang tinggi. Nah, maka teman-teman bisa mengimport gambar kayaknya. Ya, silakan teman-teman yang pengen dapat dicoba itu. Oke, mungkin atau image or movie. Teman dapat coba itu mungkin noise. Ya mungkin terlalu kecil-kecil ya. Kita gunakan boot. Coba kita lihat. Oh, ini keren seperti Pak Tani. Oke. Mungkin rings. Oh, ini dia seperti apa itu? Bekasnya alien. Oke, banyak sekali yang bisa dicoba. Oke, sign, saw. Oh, itu. Ring noise. Nah, mungkin kita gunakan. Ya, kita gunakan ini coba ya. Keren tuh ada titik pusatnya di sini. Nah, kita punya bagian yang kecil di sini. Ini sangat keren juga. Saya suka ini. Bagian kecil-kecil ini. Oke, selanjutnya kita coba buat apa itu? Shader network buat tanahnya ya. Jadi ini masih belum kelihatan tanahnya itu. Oke, kita pergi ke tanah ini. Kita turn off sementara untuk partikelnya itu. Kita turn off. Oh, mana itu partikel? Turn off sementara. Oke, kita buat new material. Kita beri nama tanah. Kita beri shading. Kita atur di sini. Kita masukkan noise. Nah, noise ini sangat sering dipakai juga teman-teman buat procedural apapun itu. Terutama yang organik. Sesuatu yang berhubungan dengan alam. Misalnya teman-teman pakai noise itu. Noise texture. Kita hubungkan ke color. Coba kita lihat. Oke, shader compilation. Kita atur scale-nya. Kita pilih detail. Oke, di sini kita ingin ambil satu warna saja, jadi kita gunakan separate XYZ. Nah, kita ingin ambil warna merah, dan kita dapat mengkontrolnya menggunakan color ramp. Ya, banyak sekali opsi sebenarnya. Teman-teman dapat menggunakan kontras atau ngapain seperti itu. Nah, seperti ini. Kita kelebihannya dengan color ramp ini teman-teman dapat memasukkan warna. Jadi mungkin ini warnanya warna seperti ini, warna coklat. Dan di sini ada warna agak tua ya. Oke. Kecil seperti ini. Sehingga tampak seperti tanah. Oke, teman-teman dapat atur detailnya itu juga pengen. Atau mungkin roughness kita tingkatkan. Mungkin di sini juga teman-teman pengen kontras itu. Di sini sebenarnya bukan benar-benar hitam, mungkin agak cerah sedikit, tapi lebih kecoklatan ya. Oke. Ya teman-teman tinggal lihat lumpur aja itu supaya tampak lebih realistis bisa juga. Oke, kita masukkan itu
masukkan bump sekarang. Oh, sebelum itu kita masukkan roughness dulu ya. Kita hubungkan ini separate XYZ lagi. Kita taruh itu di color, masukkan ini ke roughness. Kita ingin membuat area yang basah. Oke. Kita masukkan color ramp lagi. Color ramp. Oke. Oke, itu dia. Coba kita lihat. Jika mungkin kurang pas, teman-teman dapat pergi ke sini dan langsung gunakan versi yang expert XYZ itu. Bisa juga. Nah, ini kan teman-teman bingung tidak bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya. Coba dihubungkan ke situ. Nah, terlihat tidak ada bedanya. Jadi dikarenakan warnanya bersama semua sepertinya. Dan ini baru terlihat. Coba kita gunakan yang ini. Noise sumbernya. Kita hubungkan ini ke base color lagi. Nah, tampak terlihat. Oke, sekarang kita hubungkan ini ke roughness. Dan ini kembali lagi ke color. Oke. Nah, teman-teman dapat atur itu bagian mana yang basah. Nah, seperti ini. Bagian mana yang agak kering. Oke, keren. Sekarang kita buat bump map-nya itu ya. Ini beberapa bagian basah itu, keren. Nah, untuk membuat bump map, teman-teman tinggal Shift E, ya, kita masukkan bump. Nah, cukup dari ini bisa juga. Jadi kita masukkan color ke sini. Di height. Dan normal, kita hubungkan ke normal. Kita coba lihat gimana hasilnya. Nah, itu dia. Terlihat terlalu tinggi. Tinggal kita kecilin strength-nya. Oke. Oke, itu dia. Tapi sepertinya kebalik ya, teman-teman dapat invert di sini. Juga ada opsi invert. Nah, oke, kita tunggu. Shader compilation. Iya, mungkin seperti ini cukup. Nah, itu dia. Oke, keren. Sekarang kita nyalakan itu. Untuk rumputnya tadi, kita pergi ke particle. Kita nyalakan lagi. Nah, kita punya seperti ini sekarang. Terlihat itu rumputnya sekarang ada kontak dengan tanahnya itu. Teman-teman juga dapat nyalakan EO jika teman-teman suka menggunakan EV. Belum seperti ini. Nah, keren. Nah, jika menggunakan cycle, tinggal ubah cycle dan masukkan lighting. Oke. Lightingnya sudah ada dari HDRI-nya itu, keren. Nah, teman-teman juga dapat ubah itu tadi yang menurut saya menarik, bagian di mana teman-teman bisa membuat pola dari apanya ini, dari apanya itu, dari rumputnya itu ya. Jadi mungkin lebih ke texture ubah ini mungkin. Jadi ya teman-teman dapat coba di sini. Mungkin apa ya? Wood, marble. Wow, ini keren juga. Size. Oke. Ya, seperti ini tutorialnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk jika teman-teman lihat mungkin ada bagian yang kita buat. Teman-teman juga bisa menambahkan bunga. Jika teman-teman lihat tutorial saya sebelumnya mungkin. Jadi mungkin kita buka Blender. Jadi itu saya membuat bunga manual di
Blender caranya cukup mudah teman-teman, tinggal modeling bunga, tinggal contoh seperti itu. Dan ini dia. Bedanya ada flower mesh seperti ini. Nah itu, tinggal di scatter di tanahnya sama tadi. Dan ini dia mungkin, nah ini dia flowernya seperti apa jika teman-teman pengen lihat modelingnya saya gimana. Jadi ya ini sebenarnya cukup, saya pengen cepat selesai. Jadi nggak terlalu bagus tapi cukup untuk presentasi dari bunga itu. Nah, kita lihat, oke, shader compilation kayaknya, compilation. Nah, jadi jika teman-teman buka, nah, ada Bezier flower. Nah, ini cukup. Nah, kita menggunakan nerf curves ini. Teman-teman dapat atur di ketebalannya itu. Jika pengen, ya seperti itu saja. Dan untuk di mana itu di yang satunya, jika kita gabungkan dengan rumputnya, ada tekniknya lagi. Jadi kita buat lebih sedikit jumlah partikelnya untuk jumlah airnya untuk apa itu namanya, bunganya. Jadi ini dia. Oke, kita tunggu. Masih shader compilation sepertinya. Kita render. Kadang kita harus tunggu. Nah ini dia. Jadi sama ya, itu ada tanah, ada grass, jadi ada flower. Nah, flowernya juga teman-teman harus sama seperti rumputnya. Pastikan originnya berada di bawah, dan setelah itu tinggal di random. Coba itu kita seed namanya atau bahasa programnya. Jadi ada 3 macam kalau nggak salah tadi. Nah, ini ada 3 macam ya. Pastikan juga satu mesh. Nanti coba kita lihat di tanahnya itu, di tanah ada partikel. Nah itu ada grass, ada flower, nah, terlihat lebih di 26 flower di situ. Ya seperti itu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.